bagi Yesus yang luar biasa. Haleluya, wah senang sekali. Kayaknya sudah lama tidak ada kesempatan khotbah di AGF. Paling tidak sudah 2 tahun ya, kalau secara langsung di sini ya. Kalau nggak salah berapa kali online ada ya selama pandemi. Tapi hari ini bisa benar-benar memandang muka Bapak Ibu Saudara. Kalau kemarin cuma bisa memandang kamera. Nah hari ini kamera masih ada ya. Jadi bagi yang masih di rumah, saya harap minggu depan yang ada kemungkinan untuk datang ya. Oke, ini saya usahakan nanti tidak lupakan saudara. Soalnya saya biasanya kalau khotbah udah mulai lari-lari agak lupa ada kamera. Oke, siapa yang bersuka cita hari ini katakan amin. Haleluya, haleluya. Wah, saya rasa itu luar biasa sekali ya. Semua multimedia, sound system, yang main musik, WL Singer semua. Mari kita tepuk tangan bagi mereka semua yang melayani hari ini. Saya masuk di sini seperti nggak di Wibi lagi ya. Sudah lampu-lampu, sudah buat keren-keren ya. Wah, beda banget ya. Hari ini saya minta maaf suami saya tidak ikut karena dia lagi khotbah di gereja kami di TNCC di Malaysia. Dia ada kemarin di sini mengajar di Wibi sampai hari Jumat cuma pulang supaya hari ini khotbah. Jadi saya minta maaf tadi kalau saya sepertinya main HP saat ibadah, bukan main HP saudara. Jadi istri yang baik ikut suami saya khotbah di sana ya, nggak boleh main HP ya. Oke, pastilah jangan pikir saya di depan main HP, bukan. Itu saya lagi lihat suami yang khotbah di sana. Dan hari ini saya mau khotbah dengan judul tangan musuh, tanganmu dan tangan Tuhan. Wah, semua tangan. Bukan lihat kiri kanan kasih high five ya karena ini tangan. Ya, tapi itu bukan tangan musuh ya. Ya. Oke, ada tangan musuh, tanganmu dan tangan Tuhan. Kita akan belajar tentang 3 tangan hari ini dan semuanya dari satu kisah. Semuanya dari satu kisah yang ada di Hakim-Hakim. Wah, jarangnya Susan khotbah dari Hakim-Hakim ya. Oke, hari ini ada kisah yang menurut saya sangat menarik. Saya harap kita akan belajar sesuatu bersama-sama dari kisah ini. Oke, mari kita langsung buka ya. Boleh ya kita langsung buka firman Tuhan hari ini di Hakim-Hakim pasal 4. Hakim-Hakim pasal 4 mulai dengan ayat yang pertama. Nah, mungkin pada awalnya saya akan baca cukup banyak ayat itu supaya kita mengerti seperti latar belakang bagi kisah ini ya, supaya kita mengerti konteksnya, kita mengerti apa yang terjadi pada waktu itu. Oke, nah ini saya sudah akan memberitahukan kasih warning ya, ada banyak nama-nama di kisah ini. Oke, ada banyak nama-nama orang, ada banyak nama-nama tempat. Jangan bingung karena banyak nama-nama. Oke, yang penting nanti saya akan sebut. Oke, yang penting saya akan sebut nanti. Jangan bilang, oh nggak bisa ikut kisah ini banyak nama. Oke, di sini juga banyak nama ya. Oke, jadi kita maklumlah di firman Tuhan juga banyak nama. Nah, kalau kita mulai dari ayat yang pertama. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Oh, nggak seperti jemaat AGF ini ya. Oke, pasti semua baik-baik di sini. Amin. Nggak lakukan yang jahat di mata Tuhan. Nah, lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, itu raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Nah, ini kan pokoknya Tuhan menyerahkan mereka ke tangan musuh. Oke, kalau nggak bisa hafal namanya di daerahnya, paling nggak menyerahkan ke tangan musuh. Nah, panglima tentaranya adalah Sisera. Nah, ini satu nama yang ketiga akan lihat sering masuk. Yang diam di Haroset Hagoyim. Wah, ini pun saya mau khotbah dari ini pun susah nama-namanya ya. Kalau salah baca saya minta maaf sebelumnya. Nah, ini ayat yang ketiga, lalu orang Israel bersuruh kepada Tuhan. Orang Israel bersuruh kepada Tuhan karena mereka kan sudah di bawah tangan musuh. Ini cukup lama berkata pun sebab Sisera ini kan yang panglima tentara mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya dia menindas orang Israel dengan keras. 20 tahun itu lama. Saya di Indonesia ini belum sampai 20 tahun. Nanti bulan 19 tahun. Lumayan loh. Tapi belum sampai 20. Saya rasa Kelly ini kan belum sampai 20 ya. Jadi bisa bandingkan. Coba pikirkan berapa lama 20 tahun untuk di bawah tangan musuh. 20 tahun itu dengan musuh ini menindas keras terhadap mereka. Mereka menderita 20 tahun lamanya.
Nah saya heran kenapa setelah 20 hari aja mereka nggak bersuruh kepada Tuhan. Kenapa 20 tahun? Belajar ya. Oke, belajar ya. Mereka baru setelah 20 tahun bersuruh kepada Tuhan. Oke, karena mereka kan di bawah tangan musuh. Nah, ayat yang keempat. Pada waktu itu Deborah, seorang nabia, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Nah, di dalam kisah ini kita akan belajar memang ada beberapa orang perempuan yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Oke, para laki-laki di sini jangan merasa ini saya khotbah kepada wanita saja ya, bukan-bukannya. Pokoknya pada waktu itu di budaya itu biasanya kan perempuan gak dihargai. Nah ini salah satu yang luar biasa, ini Deborah, Tuhan memilih dan mereka ikut sebagai hakim dan nabia. Mereka ikut suaranya ya, apa yang Tuhan katakan melalui dia. Tapi rata-rata pada budaya itu tidak begitu menghargai perempuan, tidak mau dengar perempuan. Jadi saya merasa kisah ini sesuatu yang penting, di mana kita akan lihat Tuhan memakai orang yang biasanya gak dipandang. Yang Tuhan suka memakai orang yang biasa-biasa. Nah saya mandang di sini orang yang luar biasa semua, haleluya, haleluya ya. Tapi mungkin ada waktunya kita merasakan biasa-biasa. Nah Deborah ini kita pasti tahu ini dari ayat yang ke-6. Ini di mana kisah ini mungkin kita mulai merasa biasa didengar ya. Ayat yang ke-6. Nah ini Deborah, dia menyuruh memanggil Barak bin Abdoam dari tolong bantu saya baca ya, dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Nah dia ingatkan, berarti Tuhan sudah pernah katakan. Kan dia katakan seperti peringatan, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Nah ini menariknya ayat yang ke-7. Dan aku akan mengerahkan sesirap, itu panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku, ini Tuhan bicara, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Nah saudara nanti kalau pulang ini jadi PR mungkin, oh ini bukan sekolah, sorry ya ini gereja ya nggak kasih PR ya. Tapi kalau pulang nanti kan baca kisah ini bisa lihat berapa kali kata tangan itu muncul. Ini sekarang baru ke ayat ke-7 sudah 2 kali tangannya muncul. Pertama kali itu tangan musuh. Sekarang berkata tanganmu. Ingat judul kan, tangan musuh, tanganmu, tangan Tuhan. Nanti kita lihat ya. Oke, jadi berkata di sini Tuhan pun mengingatkan bergerak, maju. Gak harus selalu di bawah tangan musuh. Bahkan Tuhan katakan kalau engkau maju, aku Tuhan akan serahkan musuh ini kepada tanganmu. Nah ini saudara saya mau kita akan perhatikan, mereka sudah 20 tahun menderita. Tapi dalam 1 hari semuanya bisa berubah. Ada pertukaran dari tangan musuh ke tanganmu, ke tangan kita. Amin. Cepat itu bisa ada perubahan, cepat itu ada sesuatu yang Tuhan lakukan. Jadi Tuhan suruh melalui Deborah, panggil Barak, bergerak. Tuhan akan serahkan musuh kepada tanganmu. Ini janjinya ya. Nah ini kita pasti kalau banyak yang sudah tahu pernah dengar kisah ini, kita tahulah jawabannya si Barak ini. Nah kita tahu mungkin Tuhan sudah memerintahkan Barak bergerak, nggak bergerak, makanya dipanggil Deborah. Diingatkan lagi. Oke, ini peringatan bagi kita. Kalau Tuhan katakan sesuatu, bergerak maju. Amin. Jangan lama-lama menunggu. Kenapa? Karena ini pun Baraknya agak salah sedikit lagi. Ayat yang ke-8. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Berarti kurang berani si Barak ini ya. Nah ini kita pikir mau kerja sama Deborah itu oke lah. Tapi sebenarnya ini salah. Kenapa? Seharusnya Barak katakan ini kepada Tuhan. Bukan kepada Deborah. Betul nggak? Kan salah gitu kan. Tuhan sudah katakan maju, dia nggak maju. Deborah panggil lagi, maju. Terus dia katakan, kalau kamu maju aku maju, kamu gak maju aku gak maju ya kan. Dia kan percayakan semuanya kepada Deborah saja, bukan kepada Tuhan. Kata Deborah ini ayat 9, baik aku turut.
Dia akan seperti oke lah, menyerah ya. Oke, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah pun bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kadesh. Nah dulu saya membaca ini, Tuhan akan menyerahkan musuhmu ini kepada tangan seorang perempuan. Saya pikir itu ke tangan Deborah. Aku selalu pikir seperti itu, ya Deborah yang harus ikut, dia katakan oke lah, kamu gak dihormati nanti, ini saya yang buat kemenangan terjadi, jadi aku yang dapat kehormatan. Sebenarnya enggak, Tuhan siapkan surprise dalam kisah ini bagi saudara, oke? Mungkin biasanya hanya baca sampai di sini ya, sebenarnya ada surprise nanti, surprise apa? Itu harus ikut khotbah lagi, oke? Nah ini kan Deborah bicarakan seperti ini, mereka memang bergerak. Mau bergerak, mau maju, mau pergi. Tiba-tiba ayat 11 masuk. Ayat 11 ini, saudara semua buka Alkitab, amin, oke saya lihat. Itu nggak main HP, itu buka Alkitab kan ya, oke. Ada gembala pun harus tunjuk ya. Itu Alkitab, oke, ada cek-cek sedikit ya. Oke, nah ayat 11 tiba-tiba muncul sepertinya nggak pas dengan kisah ini. Kan kisah ini Deborah, Barak mau bergerak, mau maju. Tiba-tiba ayat 11. Adapun Heber, orang lain masuk. Adapun Heber, orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni. Itu dari anak-anak Hobab, ipar Musa. Dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terpenting di Zananim yang dekat Kadesh. Terus ayat 12 balik lagi masalah perangan. Saya pun dulu baca kisah ini, Tuhan salah enggak ya? Seperti Tuhan tiba-tiba hilang fokus gitu kan. Tiba-tiba nari yang lain masuk, ayat 11 masuk. Saudara katakan kiri kanan, Tuhan enggak pernah hilang fokus. Saya percaya kita di sini hari ini enggak ada yang hilang fokus ya. Ya, gak ada yang tiba-tiba mikir makan siang nanti apa, nggak ada ya, kayak jangan-jangan ya, gak ada hilang fokus ya. Tuhan, apalagi Tuhan gak hilang fokus, nggak seperti Tuhan lagi ceritakan, Barak Deborah bergerak, sebelum dia ceritakan musuh dia kembali, orang ini sana-sana, bukan ya. Tuhan gak seperti hilang fokus, ini mempersiapkan kita untuk surprise nanti. Ayat 11 ini seperti tips-tips sedikit-sedikit muncul dengan surprise yang Tuhan siapkan. Artinya dari ayat 11 kita tahu Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Tuhan sudah siapkan orang. Ini orang yang gak tinggal sama sukunya. Orang yang sendiri-sendirian, di mana tinggal sendirian. Tuhan sudah siapkan dia tepat di tempat itu untuk sesuatu yang luar biasa. Jadi ayat 11 menunjukkan yang terjadi nanti. Kita tiba-tiba dapat surprise nanti. Tidak ada surprise bagi Tuhan. Amin saudara, tidak ada surprise bagi Tuhan. Tuhan gak pernah terkejut. Wah itu terjadi, Tuhan gak pernah terkejut. Tuhan tahu segala sesuatu yang akan terjadi. Amin. Jadi kita sudah lihat sampai sekarang. Mereka di bawah tangan musuh lama 20 tahun. Tapi Tuhan sudah berjanji akan ada pertukaran yang terjadi. Bukan di bawah tangan musuh, tapi musuh diserahkan kepada tangan mereka. Kepada tanganmu. Nah kalau kita lihat, perangan ini benar-benar terjadi. Musuh bergerak seperti Tuhan janjikan. Mereka mau ketemu ya untuk berperang. Ayat 14. Nah mereka udah mau berperang, ada lagi dari Deborah. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Nah ini Deborah ingatkan sekali lagi, maju. Tapi ini dia ingatkan, bukan aku yang jalan di depanmu. Tuhan yang jalan di depanmu. Tuhan yang dapat menyerahkan musuh kepada tanganmu. Kembali lagi sekarang dia kasih fokus kepada Tuhan. Dan di sini akhirnya Barak berani. Saudara saya lihat di sini kasih karunia dan kesabaran Tuhan. Tuhan pakai Barak. Sekalipun dia perlu diingatkan. Sekalipun dia perlu kadang-kadang orang jalan samping. Kadang-kadang dia perlu dikasih tahu janji Tuhan berkali-kali.
Tapi syukur akhirnya dia taat, dia lakukan, dia ambil bagiannya. Nah saya mau ingatkan kita, jangan ini pakai alasannya sebagai nggak taat, nggak bergerak bersama dengan Tuhan. Tapi ini kabar baik bagi kita semua oleh anugerah Tuhan. Sekalipun mungkin pernah ada yang kita tahu seharusnya kita lakukan, kita nggak bergerak, kita nggak ambil langkah, kita menunggu orang lain mendamping dulu. Tapi Tuhan baik, Dia tetap mau pakai kita untuk kemuliaannya. Yang setuju sama-sama katakan amin. Itu ada harapan untuk kita semua, amin. Ya, sekalipun kadang-kadang kita mungkin seperti Barak, agak keras kepala, agak kurang berani, ya ada banyak hal, tapi Tuhan sangat baik. Nah, Deborah ingatkan apa yang akan terjadi, musuh akan diserahkan kepada tangannya. Nah mereka mau maju, mereka mulai berperang. Yang mereka mulai berperang, nah ini luar biasa, mereka berperang. Kita tahu dari kisah ini, yang ikut sama Barak dan Deborah, jauh lebih sedikit orangnya daripada yang sama Sisera ini, panglima tentara ini. Tetapi Tuhan luar biasa, saat musuhnya maju, Tuhan buat mereka sendiri kacau. Membuat mereka kacau. Jadi saat Barak datang dengan tentaranya, mereka gampang-gampang mulai kalahkan. Jadi sampai Sisera ini, si panglima tentara ini, yang sudah 20 tahun pakai tangannya menindas mereka dengan keras. Tiba-tiba tangannya nggak begini lagi. Tangannya sudah lari-lari saudara ya. Tangannya sudah lari-lari. Dia lari, benar-benar lari untuk coba menyelamatkan hidupnya. Nah ayat 17. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri. Ini luar biasa, dulu kan ada begitu banyak kereta-keretanya ini. Mana itu lagi nggak ada ya. Berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber. Ada yang ingat? Ada pernah dengar nama Heber itu? Ada pernah? Wow, saudara perhatikan luar biasa, lulus ujian hari ini, oke? Itu nama Heber kita dengar di mana? Ayat 11. Wah, ini memang banyak siswa Wibi di sini ya, oke? Enggak orang AGF luar biasa ya. Nah, ayat 11 itu ingat tiba-tiba ceritakan orang Heber ini yang tinggal jauh dari keluarganya, yang lagi di tempat asing sendiri gitu kan. Jauh-jauh dari semua sukunya. Nah ini saat Sisera ini panglima ini musuh. Saat musuh lari, gak kebetulan dia lari ke kemahnya, ke tandanya tempat tinggalnya Heber dan istrinya yang di rumah. Nah kalau Heber di rumah mungkin kita pikir oh langsung gimana laman-laman. Tapi enggak, Tuhan luar biasa menariknya. Tuhan pakai orang Yael, ini istrinya. Istrinya mungkin lagi pekerjaan di rumah aja, mungkin lagi masak, lagi apa. Tiba-tiba ada orang besar. Panglima tentara datang, orang yang sudah 20 tahun memerintah loh. Datang itu kebaranya. Nah itu Yael pun keluar, ini istrinya keluar. Mendapatkan Sisera dan berkata kebaranya, oh ini saya nggak tahu bagaimana suaranya, begitu cantik, begitu apa. Sampai dia bisa panggil masuk ya. Dia berkata, singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut. Ya nggak tahu lah suaranya seperti apa ya, saya bayangkan aja ya. Sorry lah aku nggak bisa buat ya, aku mau ketawa aja ya. Bayangkan dia panggil, dia masuk kemana ya. Nah dia, sampai dia masuk. Nah ini si Sisera ini, panglima tentara ini, dia minta air, nggak dikasih air, dikasih susu. Dia minta apa, dikasih selimut. Terus dia bilang istirahat, aku jaga. Dia minta dijaga, aku jaga. Tidurlah, istirahatlah. Wah kelihatan begitu baik ya Yael ini. Sampai kita lihat ayat 21. Tetapi Yael, oke kita tahu berubah ya, yang manis-manis, ya yang begitu baik sekali, oh hospitality sudah bintang 5 ya, tiba-tiba tetapi Yael, istri Heber, memanggil patok kemah, boleh bantu saya Kelly ya, ini Kelly bukan Yael ya, sini ke depan Kelly. Nah bisa bayangkan mukanya orangnya cantik-cantik seperti Kelly ini. Sweet, manis-manis di kamarnya. Kelihatan begitu enak kasih semua sama tamu yang datang. Padahal di belakang dia ambil apa berkata di sini? Naikkan Kelly patok kemahnya. Kamu yang angkat lah, kamu yang angkat. Nah, balik dia pun gak berani pegangnya. Memang tadi ada orang lihat saya bawa ini ke depan gereja mungkin udah takut. Susan mau ngapain di sini hari ini ya. Berkata di satu tangan dia ambil apa? Petak kemahnya. Diambil pula palu. Mana palunya?
Oke. Dia ambil dua barang ini. Saudara, apakah dia mau pasang rumahnya lebih besar, mau renovasi kemahnya? Bukan. Berkata mendekati diam-diam. Dia mendekati diam-diam yang tertidur. Lalu dilanting yang patuk itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tebus ke tanah. Sebab dia telah tertidur nyenyak karena lelahnya makan. Matilah orang itu. Wow. Oke, nah saya sama dengan Kelly loh. Saya bayangkan ambil ini, dekatin orang, taruh di kepalanya, gak berani, gak tega lah, gak bisa lah. Betul gak? Luar biasa sekali, sial ini, berani luar biasa. Bayangkan ini perempuan lagi di rumah, gak ada ikut berperang. Lagi di rumah aja, lagi di rumah baik-baik. Orangnya datang, berani ambil petok kemahnya, ambil palunya. Oh ini berat, memang berat. Aku dikasih warning berat. Oh aku olahraga hari ini ya. Dan berani dekatinya. Aku gak bisa bayangkan ini perempuan yang seperti itu. Nah ini luar biasa sekali ya. Bagaimana dia sebenarnya ambil kemenangan untuk seluruh bangsa dengan dia melakukan hal ini. Nah mungkin ada yang tanya, kenapa dia ambil dua barang ini? Kenapa gak ambil pedangnya aja? Karena gak punya pedang. Mana mungkin dia punya pedang, betul gak? Ini seorang ibu, ini mau foto, biar ngerinya akun bapak ini. Okay? Itu gak boleh postingnya. Ini nakal kali gembala di sini, nggak boleh postingnya. Whoops, haleluya. Memang ini berat loh, udah olahraga ini ya. Nah bayangkan, dia nggak punya pedang. Kenapa dia nggak punya pedang? Kan dia ibu-ibu di rumah. Dia nggak ikut berperang. Nah ini yang luar biasa saya lihat. Apa? Kita kan cerita tentang tangan musuh, sekarang di tanganmu. Tahu saudara, Tuhan pakai yang biasa-biasa yang ada di tanganmu. Tuhan gak selalu harus pakai yang istimewa, yang luar biasa. Jangan tunggu sampai uang banyak sekali ada di tanganku baru aku bisa sesuatu. Oh ini sudah saya mendapatkan baru saya bisa melayani Tuhan. Oh ini yang sudah hebat baru aku bisa. Enggak, ini perempuan ini ambil barang-barang biasa di rumah. Ini memang barang biasa di rumahnya. Kenapa? Rumahnya kemah. Saya pikir mungkin di rumahmu ini gak biasa. Ternyata di Wibi Medan ini biasa barangnya. Saya kemarin WA Pak Herman, saya tanya, ada gak barang begini? Dia kasih foto-foto ini, kok pas ya 2000 tahun sudah lewat kita Wibi Medan. Wah Alkitab biasa sekali sekolah Alkitab ini memang ya. Sampai punya seperti ini. Nah ini memang mungkin saudara anggap ini, saya harap lah gak semua punya barang-barang begini ya. Palu mungkin ada ya. Tapi dia tinggal di kemah. Ini barang biasa di rumah. Dia gak perlu pegang pedang baru bisa melakukan kemenangan. Baru bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Dia pakai apa sedang itu dia miliki. Apa yang ada di tangannya. Ini sudah berat, tolong saya Kelly. Tepuk tangan untuk Kelly ya. Nah saya mau tanya saudara, apa yang ada di tanganmu hari ini? Itu pun bisa dipakai Tuhan. Jangan menunggu sampai sudah punya seperti orang lain. Sudah punya yang seperti itu. Sudah punya yang besar-besar gini. Apa yang ada saat ini pun di tanganmu bisa dipakai dengan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah mungkin jangan pikir apa yang ada di tanganmu saat ini. Semua katakan HP. Oke lah. Oke. Ya, memang HP ini bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Betul gak? Sering kita cuma pakai untuk apa? Untuk memang mungkin pekerjaan, untuk kita hubungi orang, untuk WhatsApp, main game, baca Alkitab, haleluya ya. Tapi kan bisa dipakai untuk hal lebih daripada itu. Mungkin saudara gak punya segala sesuatu, punya HP aja bisa menginjili banyak orang. Betul gak? Kemarin ada yang heran, kok Susan punya TikTok? Saya bilang, iya saya punya TikTok, tapi gak ada saya nari di TikTok itu. Itu beritakan Injil semua yang ada di TikTok kan. Kita memang bisa gunakan sesuatu yang kecil, tapi bisa pakai efek yang besar. Kayaknya jangan menunggu, ya El ini gak katakan aku cuman ibu di rumah, aku gak punya pedang, aku gak bisa lakukan apa-apa, aku nunggu lo sampai yang lain datang.
Dia ambil apa yang sedang ada padanya, apa yang ada di tangannya, dan dia pakai. Tapi jangan dari khotbah ini pikir aku pakai kok kepala orang. Bukan ya, jangan sampai ngeri gitulah. Maksudnya kan kita pasti tidak lakukan itu. Kita pasti tidak sampai menghadapi musuh, membunuh dan yang lain-lain. Maksudnya dia ambil hal barang rumah aja pun bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemenangan. Kan tahun ini kan kita victorious risings. Bagaimana kita mengalami risings? Haleluya. Kemenangan, kita bagi dalam kemenangan. Saya percaya kita sadar kita tidak lagi di bawah tangan musuh. Sebenarnya musuh suruh diserahkan ke tangan kita. Tapi mari kita melakukan sesuatu dengan tangan kita. Jangan menunggu nanti tahun depan. Kapan jadi, kapan ini jadi. Apa yang ada padamu saat ini berarti. Amin. Yael ambil barang rumah aja pun untuk kemenangan besar. Mereka ditindas di bawah tangan musuh berapa lama? 20 tahun. Lulus semua. 20 tahun. Tahu nggak? Setelah dia mengalahkan Sisera ini, mereka mendapatkan damai selama 40 tahun. 2 kali lipat lebih daripada di bawah tangan musuh. Dengan 1 orang perempuan. Perempuan ini siapa? Kita cuma tahu dia orangnya, istrinya Heber. Dan kita ada ceritanya, mereka sudah jauh-jauh dari keluarga, jauh-jauh dari suku. Saudara coba pikirkan, siapa yang pergi jauh-jauh sendirian dari keluarga? Biasanya orang yang hubungan udah putus. Ya kan, pada waktu itu kan gak aman sendiri-sendirian. Ada apa kan, biasanya kan perlu tinggal bersama-sama. Mereka gak pindah ke kota lain, gak seperti hari ini dapat pekerjaan di kota lain pindah. Ini kan gak ada kota, gak ada siapa-siapa. Mereka rela sendirian itu pasti karena ada masalah-masalah sama keluarga. Mungkin mereka sudah ditolak dari sukunya, mungkin sesuatu sudah terjadi udah gak enakan, sampai mereka sendiri. Jadi bayangkan, ini bukan perempuan yang dihargai, yang dihormati, disukai semua. Ini adalah orang yang sendiri-sendirian. Gak siapa-siapa, tapi Tuhan mengenal mereka. Tuhan sudah siapkan, aku katakan ada surprise. Yael, ini surprise-nya bagi kita kan. Ya, kita pikir Deborah, kalau ada perempuan, tangan perempuan di kisah ini, itu pasti Deborah. Dia nabi, dia hakim. Memang dia ambil bagian. Tapi yang ambil bagian lain, Yael. Perempuan yang diasingkan, yang mungkin ditolak, yang gak siapa-siapa, yang sendiri-sendirian, cuman punya barang, rumah gak ada apa-apanya. Itu pun dipakai Tuhan luar biasa. Jadi kita kan bisa belajar siapapun kita. Mungkin kita Deborahnya, mungkin kita Yaelnya. Tuhan pakai kita semua ambil bagian yang penting. Jadi tahun ini kan kita mau bangkit dalam kemenangan Tuhan. Amin. Kita tidak menunggu nantinya sampai apa adanya. Apa yang ada pada kita saat ini. Apa yang dalam tanganmu. Kita pakai sekarang ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan yang luar biasa, kita jauh lebih daripada Yael, Deborah ini semua. Karena mereka kan perjanjian lama. Kan mereka pun perjanjian lama. Barak pun mau dengar dari Tuhan perlu dipanggil Deborah. Tapi kita hari ini kan di dalam perjanjian baru. Kita gak lagi di bawah tangan musuh. Tangan musuh, saudara musuh sudah dikalahkan bagi kita. Amin. Nah itu bagaimana? Dari tangan Tuhan. Tapi ini yang luar biasa. Sorry Kelly, sekali lagi. Saat Yesus datang ke dunia, Yesus tidak ambil palu, tidak ambil paku. Kita katakan paku sekarang karena kita kan punya rumah, bukan kemah lagi ya. Yesus tidak ambil ini langsung hancurkan kepala musuh. No. Cara Yesus mendapatkan kemenangan untuk kita luar biasa. Bukan dengan dia langsung kalahkan musuh. Kepalanya seperti Yael. Enggak. Untuk Yesus ambil kemenangan untuk kita untuk selama-lamanya. Yesus izinkan orang lain pakukan tangannya. Dia tidak bukan dengan tangannya kekerasan terhadap musuh. Untuk benar-benar ambil, bukan kemenangan selama 40 tahun. Untuk ambil kemenangan untuk selama-lamanya. Dia izinkan musuh ambil palu dan pakukan tangannya. Wow, kemenangan yang begitu berharga.
Kenapa kita hari ini bisa katakan dan yakin dan pasti musuh sudah dikalahkan? Karena Yesus izinkan segala sesuatu yang seharusnya buat kita dihukum, yang seharusnya buat kita terpisah dari para Tuhan, di atas dirinya dia ambil hukuman. Dia izinkan musuh, dia izinkan orang pada saat itu pakukan tangannya, pakukan kakinya kepada salibnya. Supaya kalau dia bangkit, dia kalahkan itu secara total, tidak pernah bisa menang atas kita. Amin. Jadi kalau kita ingat tangan musuh itu kan cepat bisa berubah, diserahkan ke tangan kita. Apa yang ada dalam tanganmu pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau ingat tangan Tuhan, lihat tangan yang berlubang. Dalam tangan Tuhan ada kemenangan bagi kita untuk selama-lamanya. Saya mau baca satu ayat lagi, sore ya. Hari ini saya khotbah lebih daripada biasa karena udah 2 tahun loh nggak di sini, boleh kan? Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Boleh kita baca nih bersama-sama? Karena selama ini saya yang baca dari hakim-hakim. Saya baca kata-kata yang sulit-sulit. Oke, saya minta bantuan sekarang ya. Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Terima kasih tim media. Ini 3 ayat, boleh kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Dia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan dengan memakukannya pada kayu salib. Memerintah dan menguasa dan menjadikan mereka Tuhan. Haleluya, itu Yesus kita. Amin. Kemenangannya dahsyat, victory-nya dahsyat, victory-nya hebat. Memang kalau kita lihat banyak orang lihat ya, kenapa Yesus bisa sampai disalibkan? Apakah dia lemah? No. Kan Tuhan punya surprise yang hebat bagi kita. Jauh lebih dari para surprise di hakim-hakim itu ada Yael. Tapi surprise-nya Tuhan, dia izinkan dirinya dipakukan. Tapi bersama dengan dia dipakukan ke salib, itu segala hutang kita, itu segala sesuatu kekurangan kita, disalibkan bersama dengan dia, dipakukan kayu salib. Supaya waktu dia bangkit, itu menjadi kemenangan yang selama-lamanya, kemenangan yang hebat. Amin. Jadi hari ini kita belajar tentang tangan. Ada tangan musuh. Mungkin itu menindas dengan keras, sudah lama. Tapi dalam 1 hari itu berubah total, diserahkan ke tangan kita. Dan Tuhan katakan apa yang ada dalam tanganmu. Jangan menunggu apa yang ada hari ini pun. Itu pun bisa dipakai untuk kemenangan dan kemuliaan Tuhan. Apa yang ada saat ini bagi kita. Pakailah apa yang ada di tangan kita. Dan ingat selalu kenapa kita hari ini nikmati dan jalan dalam kemenangan. Itu karena tangan Tuhan sudah di lubang-lubang, tangan Tuhan sudah dipakukan kayu salib bagi kita. Amin. Saya minta semua bangkit berdiri. Hari ini saya tidak minta saudara cari palu atau paku di rumah. Lakukan sesuatu. Mungkin ada yang tiba-tiba pulang semangat untuk renov rumahnya. Ya, tim worship boleh ke depan. Bukan itu maksud saya, saudara. Tapi maksudnya apa yang ada pada kita. Hal-hal yang paling sederhana pun. Itu berarti. Tuhan tahu di mana kita hari ini. Gak ada kebetulan. Orang Heber ini lari dari keluarganya bawa istrinya Yael. Mereka diasingkan, mereka jauh dari siapa-siapa. Tapi Tuhan menunjukkan dia tahu mereka di mana. Dia tahu mereka sedang punya apa. Hal yang luar biasa nggak pedang, hal barang biasa. Tapi Tuhan tahu. Dan dia siapkan mereka untuk ambil langkah bersama dengan dia. Sampai itu dampaknya bagi satu bangsa. Kalau saudara pulang nanti baca pasal 5. Itu nyanyian Deborah tentang Yael. Orang yang diasingkan dari keluarga, orang yang bukan siapa-siapa, orang yang cuma punya palu dan paku. Dinyanyikan dia adalah wanita yang paling diberkati.
Itu satu nyanyian apa yang Tuhan lakukan melalui dia. Mungkin ada di antara kita yang seperti Deborah, tapi mungkin banyak kan kita merasa lebih ke Yael. Tapi yang luar biasa, kita semua ada bagian yang penting. Kita semua ambil bagian yang penting. Dalam keluarga AGF ini gak ada yang gak penting. Gak ada yang gak penting. Setiap dari kita dan apapun yang ada di tangan kita hari ini, Tuhan melihat. Jadi kita perlu seperti Yael saja, berani ambil langkah. Berani ambil langkah saja. Dan yang luar biasa, kita hari ini gak seperti Yael sendiri-sendirian. Kita bersama dengan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Pasti bisa. Pasti bisa. Haleluya. Mari kita berdoa. Saya juga berdoa untuk semua jemaat AGF dan semua yang nonton secara online. Boleh ikut di dalam rumah. Tuhan, hari ini kami ingat, sekalipun mungkin kami merasa diikat atau sesuatu ditindas atau seperti dibawa sesuatu yang gak enak lama. Kami ingat orang Israel yang 20 tahun di bawah tangan musuh, tapi itu cepat berubah. Saat mereka mau lihat kepada Engkau, semuanya berubah. Semuanya berubah. Dan kami berdoa, Tuhan, kami semua mau jadi seperti Yael, orang yang ambil langkah bersama denganmu, orang yang tidak menunggu nanti-nanti. Tapi kami tahu saat ini Tuhan, Engkau memandang kami secara masing-masing, secara pribadi. Engkau memandang kami, Engkau tahu di mana kami berada. Engkau tahu tempat tinggal kami, Engkau tahu masalah kami, Engkau tahu. Bahkan yang kami miliki cuma dikit, Tuhan, Engkau tahu. Dan saya merasa Tuhan katakan kepada kita hari ini, itu pun sudah cukup pada saat ini. Jangan menunggu, jangan cari yang lebih-lebih. Apa yang ada padamu saat ini cukup untuk musim ini. Dia sanggup melimpahkan yang kelihatan kecil yang tidak berarti. Itu bisa dipakai dan dampaknya besar bagi banyak orang. Dan kami bersyukur Tuhan, kami jadi berani hari ini. Bahkan kami bisa lebih dari para Yael. Kenapa? Karena Engkau sudah jalan di depan kami. Engkau sudah rela ambil hukuman kami, ambil semua dosa kami. Engkau yang disalibkan, tangan-Mu yang dipakukan. Saat ini kalau kami lihat, kami ingat tangan-Mu Tuhan, kami tahu ada victory, ada kemenangan yang begitu besar bagi kami. Musuh tidak sanggup lagi melawan kami. Engkau yang terbesar. Jadi terima kasih Tuhan. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami meminta Engkau menunjukkan kepada kami apa yang kami miliki dan apa yang kami bisa lakukan. Mungkin yang kami anggap selama ini sepele, hal kecil. Tapi mari Engkau ingatkan kami, apa yang kami ada itu sangat berarti bagimu. Itu sangat berarti hari ini juga. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat luar biasa. Dan saya percaya Tuhan, Engkau membawa kami keluarga AGF untuk mengalami victory dan victorious arisings Tuhan. Engkau membawa kami alami kemenangan-Mu. Kami bangkit dalam kemenangan yang sudah disediakan bagi kami. Kami tidak menunggu sesuatu, Engkau sudah melakukannya. Tapi hari ini kami semangat ambil bagian masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Boleh semua angkat tangan di tempat ini dan juga yang di rumah. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu menyertai kami semua. Hadirat-Mu bersama dengan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau menunjukkan kepada kami apa yang kami bisa lakukan hari ini. Ambil langkah keberanian bersama dengan Kau. Saya memberkati Tuhan setiap orang yang hadir baik di sini dan secara online. Dan percaya Tuhan, mereka mengalami kemenangan-Mu demi hari, lebih lagi mengalami kemenangan-Mu yang dahsyat luar biasa. Musuh sudah dikalahkan. Kami yang memiliki apa yang kami miliki hari ini sudah berarti dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita di dalam Engkau hebat, Engkau luar biasa. Kami menang bersama dengan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami terima
Kami terima Tuhan keberanian lebih lagi. Kami terima Tuhan pemimpinanmu, suaramu. Kami terima Tuhan kesadaran apa kami yang bisa lakukan hari ini. Haleluya, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus.